Halo Sob, masih bersama di Cakat Lomba dalam series program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami coba merangkum atau ya istilahnya menjelaskan mengenai PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau yang mungkin Sobat lebih kenal dengan PKM GFT atau yang sebelumnya disebut juga dengan PKM GT, seperti itu Sob. Pendahuluan. Jadi dalam PKM GFT ini merupakan bentuk gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Nah, dalam hal ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sekaligus menawarkan solusi yang realistik dan implementatif. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah fakta-fakta yang kemudian disertai dengan menawarkan solusi yang realistik dan implementatif, yang kemudian dalam implementasinya itu istilahnya memerlukan waktu yang lama, biaya, dan sumber daya yang besar. Atau bisa dibilang simpelnya belum bisa diwujudkan saat ini, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya, seperti itu Sob. Nah, gagasannya itu sendiri bersifat visioner dan futuristik, dan harus bisa direalisasikan dengan memanfaatkan iptek yang tersedia plus berdampak sistemik dan berskala masif. Jadi skalanya besar Sob. Nah, untuk tujuan dari PKM GFT sendiri adalah untuk menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaiki dari suatu persoalan bangsa. Seperti itu. Jadi ini perannya mahasiswa nih Sob, untuk memikirkan mengenai persoalan bangsa, kemudian juga mendiskusikan serta menemukan ide atau ya bisa dibilang solusi dari permasalahan tadi itu. Untuk kriteria pengusulnya sendiri berjumlah 3-5 orang dalam satu tim dengan 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Nah, dalam satu tim ini dapat berasal dari program studi yang sama ataupun berbeda Sob. Selama masih dalam satu perguruan tinggi, disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Nah, berbeda dengan PKM-PKM yang lainnya yang merupakan dapat mendapatkan usul atau istilahnya dana yang diusulkan itu 5 hingga 7 juta. PKM GFT ini lebih bersifat memberikan insentif sebesar 2.500.000 seperti itu Sob. Nah, selanjutnya ruang lingkup dari PKM GFT sendiri mencakup seluruh aspek berbangsa dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, energi, teknologi, dan pangan serta lingkungan. Jadi ruang lingkupnya sangat luas Sob. Jadi Sobat tidak bakalan terbatas dalam satu bidang saja, seperti itu Sob. Nah, kemudian untuk luaran dari PKM GFT sendiri, yakni berupa gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKM GFT dalam bentuk artikel gagasan futuristik tertulis yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Serta bagi tim yang lolos ke PIMNAS diwajibkan membuat poster, seperti itu Sob. Nah, ini adalah format PKM dari PKM GFT, ada daftar isi, pendahuluan, gagasan, kemudian ada kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran yang tentu saja format ini harus dipatuhi bagi sobat yang ingin apply atau menulis mengenai PKM GFT Sob, seperti itu. Nah, untuk judul-judul yang masuk kriteria, beberapa contohnya yang bisa kami kutip dari buku panduan seperti Precise and Integrated System of Medicine in Indonesia, inovasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masa depan. Yang kedua adalah Resilient Ekoton, kawasan resistensi melalui pendekatan ekologi, lanskap berbasis sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai penyokong keberlanjutan hutan. Serta yang ketiga adalah konsep dekontaminasi udara di kota besar berbasis CCS atau Carbon Capture Storage guna mendukung climate action pada SDGs 2030. Nah, judul-judul lainnya yang masuk kriteria silahkan sobat cek di buku panduan. Kenapa? Ya agar sobat nggak OOT, atau misalnya nih, sobat kurang yakin dengan judulnya sobat, nah sobat bisa tuh melihat judul-judul yang masuk kriteria, kemudian mengevaluasi judul sobat, apakah kira-kira masuk kriteria nggak sih, seperti itu. Jadi kan eman nanti misalnya sobat udah mengusulkan, ternyata judul yang sobat usulkan itu tidak masuk dalam kriteria, seperti itu Sob. Ya mungkin sekian dari kami.
Terima kasih dan sampai jumpa.